Senin 8 September 2025, perombakan kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan, keputusan itu lahir dari evaluasi yang terus dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pembantunya. Senin sore, Presiden Prabowo melantik 4 dari 6 menteri baru Kabinet Merah Putih. Di antaranya Purbayayudi Sadewa yang dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, dan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Dhanil Anzar Simanjuntak yang mendampingi sebagai Wakil Menteri. Sementara itu, 2 nama lain yang disebut akan menempati kursi Menko Polhukam dan Menteri Pemuda dan Olahraga masih belum diumumkan Presiden. Posisi Menteri Koperasi yang sebelumnya dipegang Budi Aris Setiadi kini dipercayakan kepada Ferry Juliantono. Ferry bukan nama baru di kementerian ini karena sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya diisi Abdul Qadir Karding kini resmi dijabat oleh Mukhtarudin. Mukhtarudin bukan sosok baru di dunia politik. Ia sebelumnya duduk di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Presiden juga meresmikan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Jabatan menteri dipercayakan kepada Muhammad Irfan Yusuf, sementara posisi wakil menteri dipegang oleh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dan hal yang paling mencolok dari perombakan kabinet ini adalah penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani digantikan Purbayayudi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Purbaya juga pernah menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan. Di antaranya, menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Usai pelantikan menteri baru, indeks harga saham gabungan melemah ke zona merah. Tercatat anjlok hingga 1%. Purbayayudi, Menteri Keuangan yang baru mengatakan anjloknya IHSG sebagai respons ketakutan pasar atas penggantian Menteri Keuangan. Ia optimistis situasi ekonomi segera membaik. Kepercayaan investor akan kembali dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta pelindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian